Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman semua, nama saya Melati Edar, saya accounting di sini. Terima kasih untuk waktunya yang sudah diberikan kepada saya untuk menjelaskan materi presentasi saya. Sesuai dengan bidang yang saya dalamin, saya mau bicara tentang cash flow perusahaan. Jadi apa sih pentingnya cash flow dalam perusahaan? Pentingnya cash flow dalam operasional perusahaan itu ibaratnya itu arus kas uang ya. Arus kas uang itu untuk ya putaran perusahaan. Boleh disebutkan. Nah, nih cash flow atau bahasa Indonesia itu kita sebut arus kas. Arus kas itu bisa ada arus kas keluar, ada arus kas masuk. Kemudian jadi arus kas itu dalam perusahaan itu ibaratnya tuh nyawa supaya untuk bergerak, untuk operasional. Ibaratnya gimana sih kalau perusahaan tuh nggak ada cash flow? Pasti mati kan ya. Terus perusahaan itu bisa hidup, bisa running, bisa operasional, berkembang, ekspansi, buka cabang di mana-mana itu karena adanya cash flow. Nah, kemudian bila cash flow tersendat, itu tuh akan berpengaruh di kinerja perusahaan. Jadi ibaratnya uang dalam perusahaan itu benar-benar yang nyawa dan jantungnya perusahaan. Next. Apa sih itu cash flow? Arus kas. Cash flow itu bisa dibilang itu pengukuran uang tunai yang masuk dan keluar dari bisnis Anda dalam satu periode waktu tertentu. Misalnya, kalau kayak teman-teman nih, arus kas itu kayak ibaratnya kalau diibaratkan dengan kehidupan kita sehari-hari itu kayak income kita, penghasilan kita. Terus dalam jangka waktu periode tertentu itu berarti seperti kalau gaji kita sebulan sekali kita terima. Nah ini cash flow itu ada parameter, ada yang bisa 3 bulan sekali diukurnya, bisa 6 bulan sekali diukurnya, bisa juga 1 tahun sekali diukurnya. Jadi tergantung kita mau lihat apa nih, transaksi jangka pendek kah, jangka panjang kah. Nah, seperti halnya kalau kita dalam kehidupan sehari-hari kita, ibaratnya kayak gaji, itu kan kita ada rutin tiap bulan kan. Ada pengeluaran yang mungkin parameter yang kita harus kita keluarin 3 bulan sekali, atau kita ukur 6 bulan sekali, atau 1 tahun. Kemudian boleh next Pak. Nah, dari yang namanya arus kas tadi, ada kita sebut istilah cash flow in atau cash flow out. Cash flow in itu berarti adalah arus kas masuk. Contoh, penjualan, jual aset, nah, terus kita dapat pinjaman, itu bisa dijadikan sebagai cash flow in atau uang masuk bagi perusahaan. Nah, kalau sales biasanya berupa apa sih? Tergantung bidang jasa perusahaan itu masing-masing. Misal kalau ada yang distributor ya berarti dia sebagai barang dagangan ada yang dijual lagi sebagai distributor, atau mungkin ada yang berupa jasa seperti perusahaan kita medical check up, kita menjual jasa kita untuk pemeriksaan kesehatan. Kemudian sales itu nggak selalu uangnya langsung dapat saat itu juga. Jadi istilahnya ada yang cash, ada yang piutang. Cash pun mungkin ada yang langsung tunai atau ada yang tertransfer ke bank. Nah, sekarang kalau misalkan gimana dengan piutang? Piutang itu timbul dari sales yang tidak dibayar saat itu. Ada term of payment, bisa jadi ada yang 7 hari, bisa ada yang 14 hari, ada yang mungkin yang bisa 30 hari, tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak perusahaan. Kemudian piutang itu jadi piutang dan cash sama-sama metode pembayaran dari yang sales
Misal ternyata nih perusahaan ada aset yang udah nggak bisa dipakai, nggak produktif deh, atau tidak, manfaatnya tuh nggak maksimal, ya udah kita jual. Nah, itu bisa jadi sumber cash flow juga buat operasional perusahaan. Kemudian pinjaman. Nah, pinjaman itu juga bisa jadi sumber cash flow in bagi perusahaan. Misal mau beli gedung kantor, mau beli alat-alat produksi yang besar-besar yang mungkin secara nominal itu sangat besar, sehingga kalau misalkan beli cash itu sangat mengganggu uang perusahaan. Jadi lebih baik kita utang dengan kreditor atau lessor yang bisa memberikan pinjaman dengan jangka waktu tertentu, dan biasanya itu pasti akan muncul bunga atau margin yang memang dikenakan ke kita sebagai debitur. Next. Kemudian ada lagi istilah yang tadi saya sebut dari awal, cash flow out. Cash flow out itu apa ya? Cash flow out itu arus kas keluar. Nah, yang tadi kita sebutin itu arus kas masuk. Sekarang kita arus kas keluar. Arus kas keluar itu biasanya buat apa aja sih? Bisa untuk sewa gedung, bayar angsuran aset yang kita pinjam atas dengan cara kredit tadi, terus kemudian bisa untuk bayar gaji karyawan, untuk beli bahan baku, untuk bayar ke supplier, kemudian biaya operasional kantor. Nah, semua ini cash flow out ini untuk bayar biaya-biaya tadi itu kan pasti kita butuh uang ya. Nah, uang ini saat kita keluarin, ada dua metode yang bisa kita gunakan. Kita bayar cash ke supplier atau vendor, satu lagi hutang. Nah, cash ini ya kita langsung bayar tunai saat kita terima barang. Nah, untuk yang hutang biasanya kita bisa minta keringan pembayaran dengan dicicil, atau kita bayar dengan term of payment. Misal seperti hari tadi sales bisa 14 hari, 1 bulan, atau mungkin 3 bulan, 2 bulan, tergantung kesepakatan di awal. Jadi ini adalah macam-macam cash flow out dalam perusahaan. Nah, terus yang saya sekarang ini, misal nih di perusahaan tidak ada arus kas, ada uang, tidak ada uang, gimana kondisinya? Sama seperti yang kita kehidupan hari-hari. Kalau misal nggak ada uang, terus kalau ada uang gimana? Tidak ada uang bagaimana? Nah, satu kondisi yang pertama, nggak ada uang untuk perusahaan itu nggak ada operasional. Ibarat kita nggak ada uang, kita juga bingung mau operasional bagaimana untuk biaya hidup hari-hari. Ini biar teman-teman saya analogikan biar lebih dimengerti ya. Jadi kalau nggak ada uang, ya nggak ada operasional, kita mau pakai apa gitu. Terus kondisi yang kedua adalah operasional jalan, tapi sebenarnya kita nggak punya uang. Caranya gimana? Hutang. Nah, mau sampai kapan kita harus berhutang terus? Jadi ada batas-batas yang memang kita nggak mungkin kan selama kita harus hutang terus. Kemudian kondisi ketiga, ada uang, tapi kita nggak ada proyek nih, nggak ada operasional, nggak ada proyek, nggak ada buat putaran uangnya, jadi kita nggak berkembang. Uang yang tadinya ada tuh lama-lama akan habis untuk biaya operasional setiap hari. Nah, kemudian kondisi yang terakhir adalah kita punya uang, bisa untuk operasional, bisa juga untuk berkembang. Nah, kira-kira nih teman-teman memilih yang mana? Pasti yang ada uang, terus bisa berkembang, bisa operasional, benar nggak? Kemudian, nah, jadi karena itu supaya kita ada uang terus, supaya kita supaya perputaran uang kita sehat, perputaran uang perusahaan itu bagus. Gimana caranya? Kan tadi di awal kita sebutin bahwa pendapatan utama dari supaya cash flow itu adalah sales. Nah, sales itu dari apa? Dari kita jual jasa, kita jual barang. Ada yang mungkin kita cash dapat uangnya, ada juga yang dapat kita secara piutang, jual barang, jual jasa, tapi dengan kita invoicing.
dengan term of payment yang mungkin sesuai kesepakatan di awal. Nah, gimana nih untuk yang piutang? Oke lah, kalau cash kita langsung dapat uangnya hari itu. Terus kalau piutang bagaimana? Nah, kalau yang piutang, gimana nih supaya cepat dapat uangnya? Nah, kita buat invoice dengan segera setelah pelaksanaan. Misal, ayo teman-teman, setelah pelaksanaan hari ini, oke, besok dapat reportnya nih, dapat MCO. Besoknya lagi langsung nih dapat berkas report untuk invoicing. Nah, kita berharap dari kami, finance berharap bahwa segera selesaikan report sehingga untuk invoice bisa segera dilengkapi dan kita bisa segera kirim invoice tepat waktu. Kalau bisa makin cepat, misalkan kita term of payment kita adalah 1 bulan 30 hari. Rekanan kita itu akan menghitung tuh 30 hari dari dia terima. Jadi makin cepat kita kirim, makin cepatlah dia bayar. Kemudian kecepatan dan ketepatan invoice itu menentukan perputaran uang perusahaan. Supaya cash flow kita sehat, supaya arus kita cepat, kita berharap invoicing juga cepat, dan sehingga untuk follow up penagihan kita juga bisa cepat. Jadi sales tinggi, piutang sehat itu memberikan dampak cash flow yang sehat buat perusahaan. Karena balik lagi yang tadi awal saya sebutkan bahwa piutang sehat merupakan sumber kehidupan perusahaan. Cash flow yang sehat merupakan sumber kehidupan perusahaan. Oke, demikian, semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya presentasikan saat ini. Saya berharap yuk kita sama-sama kelarkan sama-sama untuk benahi report kita supaya cepat, supaya bisa nagih, supaya bisa invoicing, supaya kita cepat dapat uangnya. Demikian, sekian.